Oke, kita mulai saja. Yang dimaksud dengan proses identifikasi risiko adalah, maka jawabannya E. Proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu risiko terjadi sebelum risiko timbul dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu risiko dapat terjadi sebelum risiko timbul dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Hasil identifikasi risiko adalah suatu daftar risiko-risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tiap tujuan organisasi. Soal berikutnya. Terdapat dua unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian risiko, yaitu, maka jawabannya D. Dampak dan kemungkinan. Penilaian risiko pada dasarnya merupakan penentuan tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta pengaruh atau akibat yang harus ditanggung oleh entitas atau organisasi. Terdapat dua unsur yang menjadi dasar untuk melakukan penaksiran risiko, yaitu dampak risiko adalah besarnya efek bila risiko terjadi, dan kemungkinan terjadinya suatu risiko adalah tingkat kemungkinan risiko akan terjadi. Soal berikutnya. Pernyataan yang benar terkait penilaian risiko adalah, maka jawabannya C. Jika dampak terjadinya risiko inheren besar, maka pengendalian bersifat mitigasi harus diterapkan. Jika probabilitas risiko inheren tinggi, maka pengendalian yang bersifat preventif harus diterapkan. Jika dampak terjadinya risiko inheren besar, maka pengendalian mitigatif yang diterapkan. Soal berikutnya. Dalam hal menentukan pengendalian kunci yang dimiliki oleh organisasi, perlu diadakan beberapa pemahaman terkait aktivitas pengendalian, yaitu, maka jawabannya E. Semua jawaban benar. Jadi, pemahaman terkait aktivitas pengendalian terdiri dari approving, documentation, pengujian kelengkapan dokumen, segregation of database. Penjelasan lengkapnya, untuk menentukan pengendalian kunci perlu dipahami berbagai aktivitas pengendalian sebagai berikut. Persetujuan atau approving dari pihak yang memiliki kewenangan. Misalnya, persetujuan untuk membayar sejumlah uang oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 2. Perhitungan atau perhitungan ulang angka yang didapat dari proses sebelumnya. Misalnya, sebelum melakukan pembayaran, kasir wajib menghitung ulang jumlah tagihan yang harus dibayar. Kemudian, dokumentasi berupa penyimpanan bukti atau sumber informasi terkait keputusan yang diambil. Pengujian kelengkapan dokumen atau bukti yang mendukung suatu kejadian. Misalnya, menguji berita acara serah terima untuk memastikan barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sebelum dilakukan pembayaran. 5. Pencocokan dan pembandingan dua dokumen untuk diproses selanjutnya. Misalnya, dicocokkan antara jumlah pembayaran dengan nilai kontrak dan BAST. Selanjutnya, monitoring adalah penilaian kemajuan suatu anggaran atau program atau kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Misalnya, monitoring serapan anggaran apakah sesuai yang diharapkan dan tidak melebihi pagu. Pembatasan kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang. Misalnya, penandatanganan kontrak atau perikatan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Pemisahan kewenangan antara pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan agar timbul mekanisme check and recheck. Misalnya, pemisahan pihak yang menyetujui pembayaran, mencatat pembayaran, dan melakukan pembayaran. Supervisi atau pengarahan dan pengawasan dari atasan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.
Soal selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam subtahapan evaluasi pengendalian adalah sebagai berikut. Maka jawabannya B. Compensating control. Internal auditor harus memastikan bahwa pengendalian kunci telah didesain dengan baik untuk menekan risiko di level yang dapat diterima. Yang perlu diperhatikan bahwa hubungan antara risiko dan pengendalian bukan hubungan one-to-one. Bisa jadi satu pengendalian dapat menangani beberapa risiko atau satu risiko perlu ditangani dengan beberapa pengendalian sekaligus. Pada tahap ini, auditor internal harus memahami hal-hal sebagai berikut. Tingkatan risiko yang dapat diterima manajemen sesuai dengan tingkatan selera risiko manajemen. Apakah risiko ditangani oleh satu atau beberapa pengendalian kunci? Apakah ada pengendalian tambahan, compensating control, dari proses lain yang turut menekan risiko ke level yang dapat diterima? Yang keempat, apakah desain pengendalian kunci jika berjalan efektif dapat menekan risiko ke level yang dapat diterima? Soal berikutnya. Internal auditor harus merencanakan teknik perolehan bukti untuk mencapai tujuan audit. Rencana pengujian termasuk sifat pengujian, waktu, dan prosedur yang diperlukan dalam mendapatkan bukti. Jenis bukti adalah sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya B. Bukti digital. Bukti pengujian fisik, yaitu dilakukan untuk meyakinkan mengenai keberadaan kuantitatif dan mutu kualitatif dari aktiva berwujud. Bukti dokumen. Bukti dokumen itu seperti kwitansi, surat perintah membayar, buku kas. Ada bukti analisis. Bukti analisis adalah bukti yang diperoleh auditor dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data-data auditi dan data lain yang berkaitan dengan auditi. Kemudian ada bukti keterangan. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain, baik dari pihak auditi maupun pihak ketiga, berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Soal berikutnya. Prosedur audit adalah urutan langkah yang ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti dengan menggunakan berbagai teknik audit. Terdapat beberapa teknik audit yang umum digunakan. Yang dimaksud dengan teknik audit analisis adalah, maka jawabannya C. Memecah, mengurai data informasi ke dalam unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur. Jika yang A, peninjauan dan pengamatan suatu objek secara hati-hati, ilmiah kontinu selama kurun waktu tertentu, itu adalah observasi. Yang B, kegiatan yang digunakan untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang berkompeten itu adalah konfirmasi. Yang D, cara memperoleh suatu simpulan atau pandangan penilaian, mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh itu adalah evaluasi. Suatu upaya untuk mengupas secara insentif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam itu adalah investigasi. Oke, soal selanjutnya. Yang dimaksud dengan teknik audit verifikasi adalah, apa jawabannya? D. Pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan,
pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Kalau saya cara hafalnya verifikasi pesah aja. Pesah, verifikasi, ada kata-kata kesahihan. Seperti itu. Kalau yang A, menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Itu berarti menguji kebenaran dan keberadaan sesuatu dengan teliti. Yang B, penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang esensial atau dianggap penting. Itu uji ya. Uji atau tes. Menguji kebenaran yang C, menguji kebenaran jumlah subtotal dari atas ke bawah. Itu adalah voting. Kalau dari kiri ke kanan itu adalah cross voting. Yang E, menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju ke bukti pendukung. Dari pencatatan menuju ke bukti berarti dari akhir ke awal. Itu adalah voting. Kalau yang A tadi menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti adalah cek. Ya. Oke. Soal selanjutnya. Yang dimaksud dengan teknik audit trasir adalah berarti dia teknik audit menelusuri suatu bukti transaksi menuju ke penyajian. Maka jawabannya adalah B. Untuk yang A, penelaahan secara umum dilakukan dengan cepat. Kata kunci cepat ya, dengan cepat berarti adalah scanning. Yang C, mencocokkan dua data terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit bagian yang berbeda itu adalah rekonsiliasi. Yang D, memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara meminta atau mendapatkan informasi yang sah dari pihak yang relevan atau pihak ketiga itu adalah konfirmasi. Yang E, pembandingan antara data dari satu unit kerja dengan data dari unit kerja lain atau dibandingkan dengan periode sebelumnya itu adalah pembandingan. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan teknik audit inventarisasi adalah jawabannya C. Pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya dan membandingkannya dengan saldo buku, kemudian mencari sebab terjadinya selisih jika ada. Tadi yang untuk A, penelaahan secara umum dengan cepat tadi berarti adalah scan. Kalau yang B, teknik audit menelusuri suatu bukti transaksi menuju ke penyajian, berarti dari akhir ke awal. Berarti coaching. Kata kuncinya vokal. Saya cara cepatnya buatnya vokal ya. Coaching akhir ke awal. Kemudian yang D, memperoleh bukti sebagai peyakin auditor dengan cara itu adalah konfirmasi. Yang E, pembandingan antara satu itu adalah pembandingan. Oke, soal yang dimaksud dengan teknik audit inventarisasi adalah D, meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang dilakukan secara rinci dan teliti. Soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait hubungan antara pengendalian kunci dan prosedur pengujian. Maka jawabannya B. Prosedur pengujian hanya dilakukan terhadap pengendalian kunci yang dimiliki oleh organisasi. Soal berikutnya. Penyusunan program kerja audit disiapkan oleh ketua tim dan direview oleh pengendali teknis dan pada akhirnya oleh pengendali mutu untuk disetujui.
Yang dimaksud dengan program kerja audit adalah, maka jawabannya B. Rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Program kerja audit atau PKA adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Tiap instansi pengawasan dapat memiliki format PKA tersendiri, tetapi isi PKA secara umum adalah sama, memuat informasi prosedur audit, dilaksanakan oleh waktu yang diperlukan dan nomor kertas kerja audit. Soal berikutnya. Informasi yang harus tertuang dalam program kerja audit adalah sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya C. Anggaran yang diperlukan dalam PKA. Program kerja audit adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti, dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Tiap instansi pengawasan dapat memiliki format PKA tersendiri, tetapi isi PKA secara umum adalah sama, memuat informasi prosedur audit, dilaksanakan oleh waktu yang diperlukan dan nomor kertas kerja audit. Soal berikutnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan tahapan pengalokasian sumber daya adalah, maka jawabannya C. Hasil dari pengalokasian sumber daya akan dimasukkan sebagai salah satu komponen penyusunan PKA. Langkah terakhir di tahap perencanaan adalah pengalokasian sumber daya, jam kerja auditor, dan dana yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada tahap ini, diperlukan pengalaman auditor dalam menentukan jumlah waktu, biaya, dan jadwal agar penugasan dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil dari tahap ini adalah alokasi hari pengawasan masing-masing auditor, alokasi biaya per auditor, dan jenis pengujian yang akan dilakukan. Dengan kata lain, masing-masing prosedur pengujian tersebut di atas ditetapkan auditor yang akan melaksanakan disertai target waktu pelaksanaan dan dana bila diperlukan. Soal berikutnya. Konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar tersebut mengenai data yang diminta merupakan pengertian dari D. Konfirmasi positif. Pada konfirmasi tertulis terdapat dua teknik konfirmasi, yaitu konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar tersebut mengenai data yang diminta. Kemudian ada konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda atau salah dan tidak perlu dijawab apabila data yang dikonfirmasikan telah sama atau benar dengan data yang bersangkutan. Soal berikutnya. Konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda atau salah dan tidak perlu dijawab apabila data yang dikonfirmasikan telah sama atau benar dengan data yang bersangkutan merupakan pengertian dari, apa jawabannya? Ya, konfirmasi negatif. Penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Sama seperti yang tadi penjelasannya. Soal berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan S1 dilakukan pengujian yang telah direncanakan dalam PKA pada tahap perencanaan. Dalam setiap pengujian yang dilakukan, hasilnya didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Pernyataan yang tidak terkait dengan KKA adalah, maka jawabannya B. KKA tidak harus disajikan secara sistematis asalkan user memahami KKA yang disajikan.
KKA yang baik harus mencerminkan kegiatan audit mulai dari perencanaan, survei pendahuluan, evaluasi, pengendalian manajemen, pengujian substantif, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Hal ini dikarenakan semua kegiatan audit didokumentasikan dalam bentuk KKA. Langkah-langkah audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan-simpulan hasil audit, langkah-langkah kerja dalam PKA yang telah dilaksanakan menghasilkan data beserta penarikan simpulan hasil audit didokumentasikan dalam KKA sebagai bukti yang mendukung kesimpulan apakah pengendalian telah berjalan dengan efektif. Tujuan penyusunan KKA adalah KKA merupakan penghubung antara audit yang dilaksanakan dengan LHA. Jadi, informasi dalam LHA harus dapat dirujuk ke KKA. LHA itu artinya laporan hasil audit ya. KKA mendokumentasikan seluruh informasi yang diperoleh selama kegiatan audit, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan penyusunan konsep LHA. KKA mencakup seluruh masalah yang ditemukan selama pelaksanaan audit, termasuk perluasan perolehan bukti untuk mendukung temuan audit. KKA akan membantu auditor pada saat pembahasan permasalahan dengan auditi. Dengan KKA yang lengkap, jika suatu permasalahan disanggah oleh auditi, maka auditor akan dapat menjelaskan permasalahannya dengan bantuan KKA. KKA dapat digunakan oleh pengendali teknis sebagai sarana mengawasi, menilai, memonitor, dan menilai kecukupan teknik dan prosedur audit. KKA dapat menjadi bahan pembuktian dalam hal masalah diajukan ke pengadilan. KKA dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas audit atau pelaksanaan audit periode berikutnya, dan referensi dalam memonitor tindak lanjut audit. KKA yang disusun auditor intern dapat digunakan untuk membantu auditor ekstern dalam mengevaluasi sistem pengendalian intern auditing. KKA juga dapat digunakan oleh auditor ekstern untuk mengevaluasi pekerjaan auditor intern sebelum auditor ekstern memutuskan untuk memanfaatkan hasil kerja auditor intern yang terkait dengan keperluan auditnya. Penyusunan KKA memungkinkan dilakukannya review oleh rekan sejawat atau oleh lembaga yang berwenang, juga sebagai pertanggungjawaban auditor bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Soal berikutnya. Berikut merupakan pengertian audit sampling. Jawabannya A. Penerapan pengujian atau prosedur audit kurang dari 100% populasi yang bertujuan untuk mendapat impulan kondisi seluruh populasi. Soal berikutnya. Bisa teman-teman baca ya soalnya. Yang bukan merupakan tujuan penyusunan KKA adalah apa jawabannya? D. Tidak ada jawaban yang benar. Karena keempat nomor 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan tujuan penyusunan KKA. Karena yang bukan katanya, berarti tidak ada jawaban yang benar. Karena semuanya benar. Tujuan penyusunan KKA bisa teman-teman baca ya, sama seperti soal yang tadi. Oke, soal selanjutnya. Salah satu metode pengambilan sampling adalah, jawabannya B. Random. Metode pengambilan sampel ada dua jenis, yaitu random sampling atau probability sampling dan non-random sampling atau non-probability sampling. Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Sedangkan yang dimaksud dengan non-random sampling atau non-probability sampling adalah
Setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Soal berikutnya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk menilai efektivitas pengendalian intern, kecuali maka jawabannya B. Apakah pengendalian kunci telah menggunakan sumber daya seminimal mungkin? Beberapa pertanyaan yang harus dijawab auditor untuk menilai efektivitas pengendalian intern adalah sebagai berikut. Apakah pengendalian kunci telah didesain dengan baik? Apakah pengendalian kunci telah berfungsi dengan baik seperti yang direncanakan? Apakah risiko terkait telah berhasil ditekan pada tingkat yang dapat diterima? Apakah pengendalian yang telah didesain dan diterapkan membantu pencapaian tujuan organisasi? Soal berikutnya. Bisa teman-teman baca ya soalnya. Urutan yang benar terkait langkah-langkah pengembangan temuan adalah jawabannya ya, D. 3, 6, 4, 7, 5, 2, 1, 8, 9. Langkah-langkah pengembangan temuan. Kenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungan dengan kriteria atau tolok ukur yang lazim. 2. Meyakinkan kriteria atau tolok ukur yang digunakan. 3. Batas wewenang pejabat yang bertanggung jawab atas program kegiatan dan fungsi. 4. Pejabat yang bertanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi. 5. Pastikan sebab kelemahannya. 6. Tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas. 7. Tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan. 8. Mintakan komentar pejabat yang kompeten. 9. Mintakan kesediaan untuk menindaklanjuti. Soal berikutnya. Berikut yang bukan termasuk unsur temuan adalah, apa jawabannya? B. Situasi. Unsur temuan ada 5. Ada kondisi, ada kriteria, sebab, akibat, dan dampak. Dan yang kelima ada rekomendasi. Kondisi itu artinya kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi. Kriteria apa yang seharusnya terjadi. Sebab, mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria. Akibat dan dampak, apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria. Rekomendasi, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Soal berikutnya. Yang merupakan urutan yang tepat untuk mengembangkan rekomendasi adalah, apa jawabannya? D. Identifikasi masalah, menguraikan masalah, mencari kemungkinan penyebab, buat alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah, analisis alternatif, pilih alternatif, buat rekomendasi. Dalam mengembangkan rekomendasi dapat digunakan pendekatan antara lain penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan 7 langkah, yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, menguraikan masalah seberapa besar, di mana, kapan, apakah sering terjadi. Ketiga, mencari kemungkinan penyebabnya. Apakah penyebab menggambarkan situasi keseluruhan atau hanya sebagian? Keempat, buatlah alternatif-alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah. Kelima, analisis setiap alternatif. Apa kebaikan dan kelemahan apabila suatu alternatif dipilih untuk dilakukan? 6. Pilihlah alternatif tindakan yang paling baik. 7. Buatlah rekomendasi untuk dapat mengimplementasikan alternatif tindakan yang paling baik tersebut.
Yakinkan kepada pihak manajemen bagaimana prosedurnya dan bagaimana mengendalikannya. Soal berikutnya. Salah satu unsur temuan adalah kriteria. Kriteria yang diperoleh harus diuji dan dianalisis secara tepat. Dan setelah itu barulah dapat digunakan sebagai tolak ukur. Berikut adalah contoh kriteria. Kecuali, jawabannya kecuali ya, berarti adalah D. Piagam audit. Kriteria adalah standar, ukuran atau harapan, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan manajemen yang harus ditaati atau dilaksanakan, pengendalian manajemen yang andal, tolak ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan, standar dan norma atau kaidah. Soal berikutnya. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan oleh auditor jika dalam penugasan kriteria tidak tersedia, kecuali, maka jawabannya E. Menggunakan standar yang digunakan oleh audit lain yang sejenis. Apabila kriteria tidak tersedia, auditor dapat melakukan beberapa hal, antara lain melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, bersama dengan auditi melakukan formulasi kriteria yang akan dipakai sebagai tolak ukur, norma atau standar yang sama atau sejenis dengan kegiatan auditi sehingga norma atau standar tersebut dapat digunakan sebagai pembanding. Yang keempat, menggunakan keterangan tenaga ahli. Selanjutnya, kriteria yang diperoleh tersebut harus dibicarakan dengan pihak auditi untuk memperoleh kesepakatan. Soal berikutnya. Rekomendasi adalah usul rencana perbaikan yang diberikan oleh auditor internal untuk menutup gap yang terjadi antara kondisi dan kriteria. Rekomendasi diharuskan jelas dalam hal, maka jawabannya C. Konsekuensi yang akan timbul apabila tindak lanjut atau rekomendasi tidak dilakukan. Rekomendasi harus jelas, ditujukan kepada siapa, mengarah kepada tindakan nyata. Konsekuensi yang akan timbul apabila tindak lanjut atas rekomendasi tidak dilakukan dapat dilaksanakan oleh auditi. Apabila ada alternatif perbaikan, tuangkanlah semua alternatif berikut alasannya masing-masing. Soal berikutnya. Yang merupakan langkah atau tahapan pelaksanaan penugasan assurance secara umum adalah sebagai berikut. Maka jawabannya B. Pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan, pengembangan temuan dan rekomendasi. Jadi tahap penugasan assurance itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Tadi ada soalnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan, pengembangan temuan dan rekomendasi. Untuk perencanaan dan pelaporan pada tahap penugasan assurance bisa teman-teman baca sendiri. Soal berikutnya. Hal yang tidak harus diperhatikan oleh auditor saat memberikan rekomendasi adalah, maka jawabannya D. Mengarah pada tindakan nyata. Dalam memberikan atau merumuskan rekomendasi, auditor harus memperhatikan biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan diperolehnya. Jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi dengan biaya yang terkait harus diusulkan dan rekomendasi harus dapat dilaksanakan. Soal berikutnya. Auditor harus memiliki sikap pandang yang terbuka. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, apa jawabannya? C. Auditor harus menerima sanggahan auditi yang disertai bukti yang dapat diyakini. Soal berikutnya.
Urutan yang benar dari kegiatan di bawah ini terkait pelaporan penugasan assurance adalah, maka jawabannya C. Penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, dan monitoring tindak lanjut. Tahap penugasan assurance, ya, jadi pada tahap pelaporan itu ada penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, monitoring tindak lanjut. Soal berikutnya. Tujuan komunikasi hasil penugasan secara lisan sebelum komunikasi tertulis yang resmi diterbitkan adalah, maka jawabannya D. Untuk memperoleh kesepakatan mengenai hasil audit. Soal berikutnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan penyampaian hasil penugasan adalah, maka jawabannya D. Komunikasi dilakukan dengan pihak ketiga untuk meminta pendapat. Soal berikutnya. Salah satu fungsi komunikasi selama proses penugasan adalah, maka jawabannya A. Membantu memastikan keakuratan fakta yang ditemukan. Soal berikutnya. Banyak risiko yang muncul diakibatkan apabila pembicaraan tidak dilakukan secara bertahap, kecuali, maka jawabannya A. Keseragaman pendapat mengenai masalah yang akan dibicarakan auditi. Soal berikutnya. Dalam penyusunan pelaporan assurance, tugas pengendali teknis adalah, maka jawabannya C. Melakukan review konsep laporan untuk keseluruhan aspek. Soal berikutnya. Syarat kualitas komunikasi yang baik dalam laporan hasil penugasan adalah, maka jawabannya A. Akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Soal berikutnya. Laporan hasil penugasan harus akurat karena satu kesalahan akan mengakibatkan, jawabannya B. Keraguan atas keandalan seluruh laporan. Soal berikutnya. Salah satu cara meyakinkan bahwa laporan telah memenuhi standar pelaporan adalah pengendalian mutu dengan menggunakan proses referensi. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan proses referensi adalah, maka jawabannya D. Proses yang dilakukan oleh auditor yang terlibat dalam proses audit. Karena seharusnya untuk proses referensi ini adalah dilakukan oleh auditor yang tidak terlibat dalam proses audit. Soal berikutnya, laporan hasil penugasan harus adil dan berimbang yang menyajikan penilaian seluruh fakta dan kejadian yang relevan adalah penjabaran dari kualitas komunikasi yang dari yaitu aspek, maka jawabannya B. Objektif. Adil dan berimbang itu objektif. Soal berikutnya. Berikut adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kualitas komunikasi laporan hasil penugasan terkait syarat penyajian laporan secara jelas adalah yang tidak ya. Maka jawabannya D. Penggunaan bahasa teknis dan akronim. Soal berikutnya. Rani adalah seorang ketua tim yang menyusun konsep laporan hasil penugasan. Bahasa yang bertele-tele dan pengulangan yang tidak perlu, sehingga laporan tersebut menjadi sangat panjang dan terlalu rinci, bahkan akhirnya membingungkan pembaca laporan.
Dalam hal ini, komunikasi Rani tidak sesuai dengan kriteria komunikasi, yaitu, kita jawabannya C, ringkas. Soal berikutnya, laporan hasil penugasan yang konstruktif adalah, maka jawabannya A, laporan harus bermanfaat bagi auditi serta membawa ke arah perbaikan. Soal berikutnya, pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan syarat laporan yang lengkap adalah yang tidak ya, maka jawabannya C, laporan hasil penugasan sangat detail dan panjang. Soal berikutnya, suatu laporan harus bermanfaat secara maksimal. Laporan yang terlambat disampaikan nilainya akan menjadi kurang bernilai bagi pengguna. Pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria kualitas informasi, yaitu, jawabannya A, tepat waktu. Soal berikutnya, laporan hasil audit dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu, maka jawabannya A, bab dan surat. LHA dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk bab dan bentuk surat. LHA bentuk bab. Penyusunan LHA dalam bentuk bab sesuai untuk menyampaikan informasi penting dalam jumlah materi yang banyak. Kalau bentuk surat biasanya digunakan apabila hal-hal yang ingin dilaporkan materinya relatif sedikit atau harus disampaikan dengan segera. Soal berikutnya, kewajiban pimpinan auditi untuk melaksanakan tindak lanjut diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008 pasal B 43. Penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Oke, soal berikutnya. Hal yang harus diperhatikan oleh auditor di setiap pelaksanaan audit ulangan atas suatu auditi adalah, maka jawabannya A, tindak lanjut dari rekomendasi laporan audit terdahulu. Penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Agar pelaksanaan tindak lanjut berjalan efektif, maka perlu dilakukan, atau jawabannya pelaporan perkembangan kemajuan tindak lanjut dari auditi secara periodik. Soal berikutnya, dalam pemantauan tindak lanjut, hal yang harus diperhatikan adalah, atau jawabannya D, bukti terkait tindak lanjut dipisahkan antara yang telah tuntas dan belum tuntas. Soal berikutnya, kegiatan konsultasi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu, atau jawabannya C, training fasilitatif advisory. Kalau yang A, karena ada monitoring itu termasuk kegiatan assurance. Di B ada audit assurance. Di D ada evaluasi itu adalah assurance. Oke, soal advisory adalah salah satu bentuk konsultasi seperti, maka jawabannya B, memberi saran selama proses pengembangan kebijakan dan prosedur. Contoh kegiatan konsultasi yang termasuk dalam kelompok advisory adalah memberi saran atas rancangan pengendalian, memberi saran selama proses pengembangan kebijakan dan prosedur, memberi saran pemecahan masalah pada proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek pengembangan sistem informasi, dan memberi saran pada aktivitas-aktivitas tertentu manajemen risiko organisasi. Soal berikutnya. Salah satu contoh kegiatan konsultasi dalam bentuk pelatihan adalah
postmortem analysis, yaitu, maka jawabannya A. Mencarikan pelajaran yang dapat diambil dari suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut diselesaikan. Kegiatan konsultasi yang termasuk dalam kelompok pelatihan adalah pelatihan manajemen risiko dan pengendalian intern, benchmark unit internal dengan unit lainnya dari organisasi yang serupa untuk mengidentifikasikan praktik-praktik terbaik, dan postmortem analysis, yaitu mencarikan pelajaran yang dapat diambil dari suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut diselesaikan. Soal berikutnya. Jasa asuransi dan konsultasi kadang digabung dalam satu penugasan yang dikenal dengan istilah B. Blended engagement. Soal berikutnya. Keterbatasan sumber daya menjadikan fungsi auditor internal tidak dapat menerima permintaan manajemen untuk melaksanakan penugasan konsultasi, sehingga perlu dilakukan pemilihan penugasan secara selektif. Pemilihan ini didasarkan pada hal berikut, kecuali. Maka jawabannya D. Fleksibilitas waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas. Pada tahapan perencanaan penugasan konsultasi terdapat langkah yang pada praktiknya mungkin tidak diperlukan, yaitu jawabannya A. Pemahaman risiko dan evaluasi pengendalian yang terkait. Soal berikutnya. Penugasan asuransi dan konsultasi memiliki perbedaan adalah penugasan pelaksanaan asuransi yang tidak ada pada pelaksanaan konsultasi adalah D. Pengujian bukti dan pengembangan temuan. Nah, di konsultasi tidak ada pengembangan temuan dan pengujian bukti. Kalau di asuransi kan pada tahap pelaksanaannya ada pengujian bukti dan pengembangan temuan. Soal berikutnya. Perbedaan kegiatan perencanaan dalam bidang advisory dan kegiatan perencanaan di bidang assurance adalah, maka jawabannya A. Advisory dilakukan setelah rencana audit internal difinalkan. Perencanaan lebih sensitif terhadap waktu dan perlu diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak. Kegiatan perencanaan dalam bidang advisory tidak jauh beda dengan kegiatan perencanaan di bidang assurance. Beberapa perbedaannya adalah sebagai berikut. Jika penugasan advisory dilakukan setelah rencana audit internal difinalkan, kegiatan perencanaan biasanya lebih sensitif terhadap waktu dan kemungkinan perlu diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak. Seringkali jangka waktu untuk penugasan semacam ini tidak fleksibel sebagai akibat lingkungan yang melingkupi pengendalian fungsi audit internal atau karena umpan balik sensitif terhadap waktu. Tidak semua tahapan perencanaan cocok dengan setiap penugasan konsultasi. Perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Soal berikutnya. Hal berikut yang tidak sesuai dengan langkah penentuan sasaran dan ruang lingkup penugasan konsultasi adalah, maka jawabannya D. Sasaran tidak dapat diubah. Ini yang tidak sesuai ya. Perencanaan penugasan advisory dimulai ketika penugasan konsultasi diidentifikasikan dan dijadwalkan. Pada tahap perencanaan, auditor harus mampu mengenali dan memahami ekspektasi pelanggan atas penugasan yang disepakati. Perolehan kesepakatan tentang sasaran penugasan di awal penugasan adalah penting. Dalam penugasan konsultasi, sasaran mungkin tidak terdefinisi secara tetap dan dapat berubah sejalan dengan semakin banyak informasi yang diperoleh. Soal berikutnya. Persetujuan sasaran dan ruang lingkup penugasan harus mendapat persetujuan dari manajemen pemberi tugas atau pelanggan diatur dalam A. Standar IIA 2201C1. Soal berikutnya. Dalam pelaksanaan penugasan konsultasi, penting untuk memastikan bahwa saran yang diberikan memenuhi kriteria. Maka jawabannya
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam penugasan dapat dimengerti oleh klien dan dapat dilaksanakan. Soal berikutnya, hal yang membedakan bentuk komunikasi penugasan assurance dan konsultasi adalah, jawabannya D. Konsultasi dapat melakukan komunikasi dalam bentuk informal. Soal berikutnya, melaksanakan pemantauan dan tindak lanjut dalam konsultasi berbeda dengan pemantauan dalam assurance. Dalam hal, maka jawabannya B. Perlu atau tidaknya dilakukan tindak lanjut. Soal berikutnya, auditor internal yang melaksanakan tugas konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut, kecuali D. Mampu melaksanakan tugas tanpa pengalaman tugas umum dan keahlian spesifik. Secara khusus, auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Memiliki keahlian memfasilitasi dan kolaborasi, memiliki pengalaman tugas secara umum maupun keahlian spesifik, mampu membangun hubungan baik dengan cepat dan memiliki keahlian interpersonal yang kuat, mampu berpikir analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur, mampu belajar dan beradaptasi secara cepat di tengah lingkungan yang dinamik, mampu memproses dan merespon informasi secara cepat. Soal berikutnya, metode yang dilakukan dengan mengikut sertakan auditor internal di dalam proses yang ingin diperbaiki adalah, jawabannya A. On the job training. Soal berikutnya, berlaku sebagai liaison dalam isu-isu pengendalian antara manajemen dengan auditor ekstern, rekanan dan kontraktor, termasuk kelompok penugasan konsultasi, yaitu D. Fasilitatif, itu sebagai perantara ya. Soal berikutnya, review rancangan pengendalian dan pemberian masukan untuk perbaikan adalah bentuk penugasan. Maka jawabannya advisory, pemberian masukan ya. Soal berikutnya, memberi saran pemecahan masalah pada proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek pengembangan sistem informasi adalah jenis penugasan. Jawabannya advisory. Soal berikutnya, benchmark terhadap best practice terhadap unit yang serupa adalah penugasan jenis apa tadi? Maka jawabannya C. Pelatihan atau training. Soal berikutnya, pendekatan yang digunakan dalam melakukan blended engagement adalah, apa jawabannya? A. Consolidated approach. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam penugasan konsultasi adalah, apa jawabannya? B. Memahami lingkungan penugasan dan proses bisnis yang relevan. Setiap kegiatan penugasan konsultasi memiliki langkah yang berbeda. Beberapa prosedur yang dilaksanakan dalam penugasan tersebut mencakup pemahaman isu-isu manajemen yang berkaitan dengan area yang sedang direview, perolehan informasi, melakukan prosedur analitis, mereview berbagai dokumen, termasuk struktur organisasi, bagan arus proses dan prosedur standar, penggunaan teknik audit berbantuan komputer, pemahaman pengendalian dan penetapan pengendalian yang perlu ditingkatkan, dan evaluasi efisiensi pengendalian yang ada. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan beberapa prosedur yang dilaksanakan dalam penugasan konsultasi antara lain. Maka jawabannya
Semua benar. Penjelasannya sama seperti soal sebelumnya. Bisa teman-teman baca sendiri agar teman-teman lebih memahami. Soal berikutnya. Berikut merupakan langkah-langkah komunikasi. Bisa dibaca ya teman-teman soalnya. Urutan langkah-langkah komunikasi yang benar adalah D. Menentukan sifat dan bentuk komunikasi dengan pemberi tugas. Melakukan pembahasan saran dengan manajemen. Melaksanakan komunikasi yang interim dan komunikasi awal penugasan. Membangun komunikasi akhir hasil penugasan. Mendistribusikan komunikasi akhir hasil penugasan. Melaksanakan pemantauan dan tindak lanjut jika diperlukan. Soal berikutnya. Formal atau tidaknya bentuk komunikasi selain tergantung dari jenis jasa yang diberikan, konsultasi atau assurance juga tergantung pada kesepakatan antara auditor dengan klien tentang materi apa yang akan disampaikan. Termasuk langkah komunikasi yang mana? Maka jawabannya, membangun komunikasi akhir hasil penugasan. Soal berikutnya. Komunikasi dalam penugasan konsultasi dapat berbagai bentuk, tergantung dari sistem penugasan dan ekspektasi klien. Komunikasi dapat lebih informal jika dibandingkan dengan penugasan assurance. Misalnya cukup dengan, kita jawabannya, D. Semua benar. Jadi, komunikasi dalam penugasan konsultasi cukup dengan presentasi, memorandum, dan email. Soal berikutnya. Penugasan konsultasi sangat sensitif terhadap waktu. Hal ini mengakibatkan perlunya melakukan komunikasi segera dan sesering mungkin. Termasuk langkah komunikasi yang mana? Maka jawabannya C. Melaksanakan komunikasi yang interim dan komunikasi awal penugasan. Soal berikutnya. Adanya perubahan paradigma menuntut auditor selain memberikan jasa assurance juga memberikan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah dari hasil kerjanya. Nilai hasil kerja auditor internal akan bertambah jika, maka jawabannya A, B, dan C benar. Nilai hasil kerja auditor internal akan bertambah jika sanggup mendorong pencapaian tujuan organisasi, memudahkan peningkatan di bidang operasional, mengurangi risiko. Soal berikutnya. Secara khusus, auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat di tengah lingkungan yang statis. Kecuali itu ya, seharusnya kemampuannya itu mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat di tengah lingkungan yang dinamis. Ya. Secara khusus, auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Memiliki keahlian memfasilitasi dan kolaborasi, memiliki pengalaman tugas secara umum maupun keahlian spesifik, mampu membangun hubungan baik dengan cepat dan memiliki keahlian interpersonal yang kuat, mampu berpikir analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur, mampu belajar dan beradaptasi secara cepat di tengah lingkungan yang dinamis, mampu memproses dan merespon informasi secara cepat. Soal berikutnya. Perbedaan karakteristik pemrosesan secara manual dan pemrosesan komputer antara lain? Apa jawabannya? A. Jejak transaksi manual berupa kertas dengan paraf dan atau tanda tangan dan tanda tick mark, sedangkan jejak pemrosesan komputer tidak tampak dalam bentuk kertas.
Soal berikutnya. Berikut ini merupakan salah satu sistem informasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat antara lain SAI. Soal berikutnya. Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah disebut dengan SIPKD. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Soal berikutnya. Program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan disebut SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Daerah. Soal berikutnya. Terdapat beberapa alasan mengapa auditor internal harus memberikan perhatian lebih kepada pemanfaatan teknologi informasi organisasi antara lain kecuali apa jawabannya? Rendahnya nilai investasi TI. Karena kan investasi TI itu kan nilainya tinggi ya. Seharusnya kan jawabannya tingginya nilai investasi TI. Oke. Jadi karena pertanyaannya kecuali, maka jawabannya E. Untuk penjelasan lengkapnya teman-teman bisa baca ya. Soal berikutnya. Software serbaguna yang dapat melakukan berbagai tugas auditor seperti pemilihan sampel, pencocokan, perhitungan ulang, dan pelaporan disebut dengan GAS, Generalized Audit Software. Soal berikutnya. Aplikasi yang dapat membantu auditor dalam mencari transaksi sesuai kriteria yang ditentukan dari ribuan transaksi yang ada dengan menentukan jumlah populasi, mendapat data anggaran, data realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya, serta membantu melakukan trend analisis disebut jawabannya E. Ideal dan Acel. Soal berikutnya. Pada tahap pelaksanaan penugasan, aplikasi audit dapat membantu auditor dalam hal berikut, kecuali ya. Jawabannya C. Menguji kontrol sebagian. Seharusnya kan menguji kontrol total. Pada tahap pelaksanaan penugasan, aplikasi audit dapat membantu dalam melakukan pengujian dan kontrol hubungan, menguji kontrol total, mengelompokkan biaya dan pendapatan per bulan, per lokasi dan per sumber anggaran, memilih sampel statistik, membuat judgmental sampel sesuai risiko atau materialitas. Soal berikutnya. Pendekatan yang dapat digunakan auditor dalam melaksanakan audit antara lain, jawabannya E. A, B, dan C benar. Audit sekitar komputer, audit melalui komputer, audit melalui komputer. Soal berikutnya. Pengujian hanya dilakukan sebatas pada masukan dan keluaran komputer saja. Sedangkan penilaian pemrosesan sistem informasi diabaikan. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan audit sekitar komputer. Pemanfaatan komputer sebagai alat untuk melakukan dokumentasi, perhitungan, perbandingan, dan sebagainya merupakan bentuk awal pendekatan audit melalui komputer. Soal berikutnya. Perangkat lunak yang dirancang secara khusus sesuai kebutuhan auditor untuk situasi audit tertentu disebut E. Specialist Audit Software. Soal berikutnya. Audit pada PDAM yang telah menggunakan sistem informasi akuntansi PDAM. Dalam hal ini, auditor dapat melakukan berbagai prosedur audit dengan bantuan teknologi informasi. Di bawah ini, prosedur yang tidak perlu dilakukan antara lain. Jawabannya C. Merinci biaya. Soal berikutnya. Menurut Koso Enterprise Risk Management,
menyebutkan bahwa sumber risiko dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah, maka jawabannya A. Infrastruktur organisasi. Jadi, yang termasuk faktor eksternal itu ada perubahan ekonomi, bencana alam, peristiwa politik, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi. Sedangkan yang termasuk dalam faktor internal antara lain, infrastruktur organisasi, personil, proses bisnis, dan kondisi teknologi organisasi. Soal berikutnya. Laporan harus adil dan berimbang yang menyajikan penilaian seluruh fakta dan kejadian yang relevan, merupakan salah satu syarat kualitas komunikasi yang baik, yaitu jawabannya A. Objektif. Kalau jelas, laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana mungkin. Akurat. Laporan yang dihasilkan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan bebas dari kesalahan. Konstruktif. Berarti laporan harus bisa membawa ke arah perbaikan. Soal terakhir. Tingkat risk maturity audit dengan karakteristik kunci penerapan manajemen risiko organisasi secara acak adalah, maka jawabannya risk aware. Penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Oke teman-teman, itulah soal-soal yang telah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua lulus auditor tahun ini. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon bantuan untuk subscribe, share, like, and comment. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.